Hai, halo. Selamat datang di channel ini, channel catatan matematika. Channel yang akan membahas seputar matematika. Jadi materi yang dibahas untuk kali ini tentang dimensi 3. Akan ada nanti 4 video untuk menjelaskan dimensi 3 ini. Jadi video pertama itu tentang konsep dasar dari dimensi 3. Isinya boleh nanti kedudukan garis, juga ada proyeksi. Video yang kedua, ini konsep segitiga. Karena untuk menjawab soal dimensi 3, selalu yang keluar adalah segitiga. Video yang ketiga itu tentang jarak dan sudut. Yang terakhir itu dibuatkan contoh-contoh soal dimensi 3 yang sering keluar, sering ditanyakan di ujian sekolah ataupun SBMPTN UTBK. Selamat menyaksikan. Jadi hal mendasar yang harus kita ketahui sebelum kita belajar dimensi 3 itu tentang kedudukan titik garis pada bidang. Jadi di sini coba ditampilkan versi 2 dimensi dengan 3 dimensinya. Yang kiri ini versi untuk 2 dimensi, yang sebelah kanan versi 3 dimensinya. Jadi langsung aja. Di sini ada titik A, B, C. Ini bisa terbentuk garis F. Nah, garis itu dilambangkan huruf kecil, titik itu dilambangkan huruf besar. Maka titik D itu di luar garis. Titik A, B, C itu terletak pada satu garis. Kedudukan garis pada bidang. Jadi di sini kita punya bidang A, B, C, D dan ada garis F. Garis F dikatakan pada bidang jika minimal 2 titik pada garis terletak pada bidang. Untuk titik F dan titik H itu sudah terlihat kalau dia di luar bidang. Bisa digerakkan, ini gambarnya. Ini dia di luar bidang. Ini contoh garis pada bidang. Jadi ada 2 titik di sini I dan J pada bidang EFGH. Versi 3 dimensinya. Ini gampang terlihat versi 3 dimensinya. Tapi kalau untuk 2 dimensinya gambarnya nanti hanya seperti ini saja dia. Ini bisa kita gerakkan, ini kita lihat versi 3 dimensinya. Contoh garis pada bidang. Ini hubungan 2 garis. Yang penting dalam dimensi 3, garis itu dikatakan sejajar. Contohnya adalah garis F dan garis H itu sejajar. Karena jika diteruskan sampai tak terhingga, dia tidak punya perpotongan. Nah, dengan garis G, dia itu berpotongan. Karena ada titik potongnya di sini. Kita buatkan titik ini, namanya titik J. Jadi ada 2 berpotongan dan sejajar. Nanti satu lagi ada yang bersilang. Sebelum garis yang bersilang, di sini kita masih kedua garis yang berpotongan. Untuk 3 dimensi memang tidak terlalu terlihat dia. Nah, untuk yang 2 dimensi, ini gambarnya seperti ini. Titik potong di sini adalah E. Ada suka istilah yang dipakai
perpotongan dua garis, bisa juga titik potong, titik sekutu, atau himpunan penyelesaian, atau solusi, itu semua artinya sama, sama-sama titik potong. Contoh untuk garis yang berpotongan dalam bidang ruang, ini supaya lebih jelas bisa dilihat gambar yang ini. Maka di sini ada kubus ABCDFGH. Titik di sini kita namakan I, maka itu adalah titik potong antara IG dan HF. Selanjutnya ada IA berpotongan dengan AC. Ini contoh yang bisa lebih jelas terlihat untuk dua garis yang berpotongan. Selanjutnya adalah dua garis yang bersilang. Supaya lebih jelas, kita bisa lihat pada kubus ABCD, EFGH. Garis yang bersilang itu ditunjukkan dengan warna yang sama. Jadi di sini warna hijau, garis EH bersilang dengan CG. Bisa dilihat ini bersilang, dia tidak akan punya perpotongan. Garis merah ini juga bersilang, tidak punya perpotongan. Contoh lainnya ini garis hitam, ini di alas ini. Di alasnya kubus, dia tidak akan berpotongan, bersilang juga dengan yang warna hitam. Versi 3 dimensinya dia seperti ini. Nah, dua bidang yang berpotongan itu membentuk garis, namanya garis persekutuan. Jadi kita lihat ini pada 3 dimensi untuk bidang yang berpotongan. Jadi langsung kelihatan dia. Langsung kelihatan ini perubahan warnanya, disitulah garis perpotongannya. Inilah garis persekutuannya. Nah, jadi kalau saya teruskan, ini dia persekutuan dua bidang itu. Jadi membentuk garis. Versi 3 dimensinya lebih bagus, lebih enak dilihatnya. Seperti ini dia perpotongan dua bidang. Masih contoh perpotongan dua bidang. Ini versi 3 dimensinya. Ada kubus lagi ABCD, EFGH. Kita akan lihat perpotongan dua bidangnya. Ya, itu sudah kelihatan. Ini perubahan warnanya. Disinilah nanti perpotongan dua bidang tersebut. Ini kan membentuk garis. Ya, ini dia. Ini adalah garis persekutuannya. Kesimpulannya, perpotongan dua bidang adalah garis. Bisa juga namanya garis persekutuan. Ada beberapa hal yang istimewa di dalam kubus. Pada saat mengerjakan soal dimensi 3, maka kita dianggap tahu, kita harus sudah tahu. Yang pertama, diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bidang. Contoh di sini ada titik E, ini titik E dan titik B saling berhadapan. Dihubungkan oleh garis, maka ini namanya diagonal bidang. Contoh lainnya ini BG, HF. Ini contoh diagonal bidang. Jika panjang sisinya adalah A, maka diagonal bidang adalah A akar 2.
Jika panjang sisinya 3, berarti diagonal bidangnya 3/2. Contoh, misalkan sisinya adalah 7, berarti diagonal bidangnya 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi diagonal bidang tinggal dikalikan saja dengan 2. Yang kedua, yang menjadi istimewa di dalam kubus, namanya diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam suatu ruang. Kita punya kubus ABCD, EFGH. Kita bisa lihat di sini. Di sini titik E dan C ini adalah sudut yang berhadapan di dalam ruang. Jadi kita tarik garis, itu adalah diagonal ruang. Yang lain di sini adalah A dan G, namanya diagonal ruang juga. Ini versi 3 dimensinya. Jika panjang sisi kubus adalah A, maka diagonal ruang adalah A/3. Jadi tadi diagonal bidang A/2, diagonal ruang tinggal dikalikan dengan 3 saja dia. Contoh, panjang sisinya 5, maka diagonal ruangnya 5/3. Keistimewaan kubus yang ketiga, di sini kita punya kubus ABCD EFGH. Ditampilkan pada gambar versi 3 dimensi berikut ini. Garis EG dan HF berpotongan di titik I. Ini dia titik I. Maka yang istimewa di sini adalah panjang garis IA, IB, IC, ID adalah 1/2 kali sisi kali 6. Jadi ini kita sudah dianggap tahu juga. Jadi nggak usah dihitung, hafalan saja rumusnya, 1/2 kali sisi kali 6. Hal yang penting dalam menjawab soal dimensi 3 adalah proyeksi. Proyeksi boleh diartikan dijatuhkan atau bahasa matematikanya direbahkan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Contoh, kita punya kubus ABCD. Bidang proyeksi kita misalkan yang di belakang A, D, H, E. Jadi, kita mau jatuhkan tegak lurus titik F ke bidang belakang. Maka, titik F ini akan jatuh tegak lurus di E. Begitu juga titik G, ini akan jatuh tegak lurus di H. Jadi, andaikan kita punya titik di sini perpotongan antara BG dengan DF, titik potongnya adalah titik I, mau kita proyeksikan, dia akan jatuh tegak lurus di J. Versi 3 dimensinya seperti ini. Kalau proyeksi, dia jatuh tegak lurus. Jadi dalam menjawab soal dimensi 3, kita harus punya bayangan dia jatuh tegak lurus di mana. Karena proyeksi ini sangat penting, jadi kita buatkan contoh lagi.
Misalkan kita mau jatuhkan titik E pada bidang alas ABCD, maka E jatuh tegak lurus di F, sehingga garis EF tegak lurus dengan setiap garis pada bidang alas. Jadi di sini kita buatkan ada tegak lurus dengan AC dengan BD. Dengan setiap garis pada bidang alas dia akan tegak lurus, itu adalah proyeksi. Masih tentang proyeksi, kita punya kubus ABCD EFGH. Nah, bidang proyeksi kita adalah bidang biru ini, ACGE. Sekarang kita mau proyeksikan, di sini ada garis, bisa juga titik. Jadi, misalkan kita mau proyeksikan titik BF ke bidang proyeksinya ACGE, maka setiap titik yang ada di BF akan jatuh di sepanjang garis IJ. Andaikan kita mau proyeksikan langsung garis BF, maka hasil proyeksinya adalah IJ. Dia jatuh tegak lurus di IJ. Kenapa bisa tahu di IJ? Karena coba ini perhatikan, panjang sisinya adalah A, juga panjang sisinya adalah A, sehingga garis ini adalah garis tinggi. Tadi proyeksikan harus jatuh tegak lurus, sehingga garis ini adalah garis tinggi sekaligus garis berat, membagi sama panjang. Jadi dia jatuh di sini, di J. Kalau F jatuh di J, B jatuh di I. Kita punya titik yang lain. Di sini ada titik K. Maka kalau K mau kita proyeksikan, dia akan jatuh tegak lurus di P. Titik N jatuh tegak lurus di O. Jadi kalau biru, dia akan jatuh di biru. Kalau ini pink, dia akan jatuh di pink. Tegak lurusnya di sini. Ini versi 3 dimensinya, kelihatan bagus. Masih proyeksi. Jadi secara umum bidang proyeksi itu nanti ada 3. Yang pertama dia miring seperti ini. Yang kedua nanti akan ada yang tegak. Yang selanjutnya ada yang landai, yang ketiga. Nah, untuk yang miring seperti ini contoh gambarnya. Jadi kita akan proyeksikan titik I ke bidang hijau. Maka dia akan jatuh tegak lurus di sini, di sepanjang garis tingginya. Ini adalah garis tingginya, dia akan jatuh di sepanjang garis tingginya. Nanti akan kita bahas lebih dalam jarak titik ini dengan hasil proyeksinya. Jadi titik dan bayangan ini akan tegak lurus dengan garis pada bidang proyeksi. Proyeksi tadi
harus jatuh tegak lurus. Ini bidang yang pertama, dia miring. Proyeksi yang pertama, tadi bidangnya miring, yang kedua tegak, yang ketiga saya katakan namanya landai. Nah, yang kedua ini bidangnya tegak. Kalau bidangnya tegak, kita sedikit gampang membayangkannya. Jadi kita punya titik G, akan kita proyeksikan ke bidang hijau. Jatuh di manakah titik G? Di sini ada bidang hijau FLJH. Jatuh di manakah titik G? Sama seperti yang tadi. Jadi karena di sini sisinya sama, maka ini adalah garis tinggi sekaligus garis berat. Dia akan jatuh di titik M. Kalau bidangnya tegak begini, gampang membayangkannya. Ini adalah proyeksi G pada bidang FHJL. Proyeksi yang ketiga, ini bidangnya saya katakan landai seperti ini. Jadi saya punya kubus ABCD, EFGH. Selanjutnya, saya mau proyeksikan titik G pada bidang FHI. Bisa dibayangkan titik G ini jatuh di mana pada bidang hijau? Dia dijatuhkan tegak lurus kemana kira-kira pada bidang hijau? Ya, karena dia titik G tidak jatuh di sepanjang bidang hijau ini, maka semua bidang bisa diperluas. Sehingga jika kita perluas bidang hijau, dia jadi FHC. Ya, ini sama-sama bidang hijau, dia pada satu bidang yang sama. Bisa dibayangkan ini pada satu bidang yang sama. Maka titik G tadi tidak mungkin jatuh di bidang hijau yang di atas. Dia akan jatuh tegak lurus pada garis tingginya. Ini garis tingginya. Jadi bayangan titik G diproyeksikan jadinya titik M di sini, di perluasan bidang hijau. Jatuh tegak lurus di sini. Ini proyeksi yang ketiga. Ya, itu tadi semua materi dasar, konsep dasar untuk menjawab dimensi 3. Kita akan lanjutkan untuk konsep intinya. Ini tentang jarak dan sudut. Silakan disaksikan video selanjutnya. Terima kasih.